Pernah nggak sih kalian mikir gimana sebenarnya komputer bisa bekerja? Kok bisa ya kita klik tombol terus muncul hasilnya di layar? Nah, semua itu karena di dalam komputer ada beberapa komponen penting yang saling bekerja sama, yaitu CPU, RAM, ROM, hard disk, dan I/O device. Ayo kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. CPU ini bisa dibilang otaknya komputer, karena disinilah semua proses pengolahan data terjadi. Tiap kali kamu buka aplikasi, ngetik di Word, atau main game, CPU lah yang bertugas memproses semua perintah itu. Di dalam CPU ada 3 bagian penting. Yang pertama, ALU, Arithmetic Logic Unit, yang bertugas melakukan perhitungan dan logika, kayak tambah, kurang, bandingkan, dan sebagainya. Yang kedua, Control Unit, yaitu bagian yang mengatur jalannya perintah. Dia kayak sutradara yang mengatur semua komponen supaya bekerja sesuai dengan urutan. Yang ketiga, register, yaitu tempat kecil di dalam CPU buat nyimpan semua data sementara dengan kecepatan tinggi. Jadi, tanpa CPU, komputer gak bakal bisa mikir, ngatur kerja, atau bahkan menyala dengan benar. Yang kedua, ada RAM. RAM ini adalah Random Access Memory. RAM ini adalah memori utama yang dipakai komputer untuk menyimpan data sementara saat sedang digunakan. Misalnya, kamu lagi nonton YouTube, buka browser, sambil dengerin musik, semua proses itu sementara disimpan di RAM. Kenapa sementara? Karena kalau komputer kamu dimatikan, data di RAM juga langsung hilang. Karena itu, RAM bisa diibaratkan seperti meja kerja. Makin besar meja kerja kamu, maka makin banyak hal yang bisa kamu kerjakan sekaligus tanpa berantakan. Jadi, kalau komputer kamu terasa lemot saat buka banyak aplikasi, bisa jadi RAM-nya kecil dan sudah penuh. Yang ketiga, ada ROM. ROM ini adalah Read-Only Memory. Kalau RAM itu bisa dihapus dan berubah-ubah, ROM kebalikannya. Data di dalam ROM bersifat permanen dan nggak bisa diubah. ROM ini berisi instruksi dasar yang dipakai komputer saat pertama kali menyala. Disebut BIOS atau firmware. Jadi, waktu kamu menekan tombol power, ROM lah yang pertama kali bekerja memberitahu komputer bagaimana caranya menyalakan sistem operasi dan perangkat lainnya. Jadi, tanpa ROM, komputer nggak tahu apa yang harus dilakukan saat dinyalakan. Yang keempat ada hard disk. Hard disk adalah tempat penyimpanan utama komputer, tempat semua file, aplikasi, foto, musik, video, sampai dengan sistem operasi disimpan secara permanen. Bedanya sama RAM, data di hard disk nggak hilang, meskipun komputer dimatikan. Sekarang juga ada versi lebih modernnya, yaitu SSD, Solid State Drive, yang lebih cepat dan lebih tahan guncangan. Ilustrasinya seperti ini. Jika RAM itu meja kerja kamu, tempat kerja sementara, sedangkan hard disk itu lemari penyimpanan besar, tempat kamu simpan semua file dengan rapi dan permanen. Yang terakhir, ada I/O device atau input-output device. Ini semua perangkat yang bisa kita pakai buat berkomunikasi dengan komputer. Perangkat input contohnya keyboard, mouse, mikrofon, scanner, semuanya berfungsi untuk memasukkan data ke komputer. Sementara, perangkat output kayak monitor, printer, atau speaker digunakan untuk mengeluarkan hasil dari proses komputer.
Contohnya input adalah ketika kamu mengetik di keyboard, lalu contohnya output adalah ketika CPU memprosesnya, lalu hasilnya muncul di layar monitor. Jadi, I/O device lah yang membuat komputer bisa berinteraksi dengan manusia. Nah, kesimpulannya, CPU adalah otak dan pengendali, RAM sebagai tempat kerja sementara, ROM sebagai memori permanen yang menyimpan instruksi dasar, hard disk sebagai tempat penyimpanan utama, dan I/O device sebagai alat untuk berinteraksi dengan komputer. Kalau salah satu dari mereka tidak berfungsi, maka komputer tidak bisa berjalan dengan sempurna. Demikianlah penjelasan mengenai komponen utama komputer. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana sebuah komputer dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Terima kasih.